Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisara dengan NIM 20153, kelas Ekonomi Pembangunan B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen internasional. Nah, di sini terdapat 7 pokok bahasan yang akan saya jabarkan satu persatu dari mulai pentingnya manajemen internasional, kerangka budaya Hofstede, kerangka globe, stereotip budaya dan institusi sosial, pelatihan lintas budaya, strategi pengembangan secara global, dan juga pentingnya pasar global. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya manajemen internasional. Kita semua pasti bertanya-tanya, mengapa penting untuk memahami dan menghargai pentingnya manajemen internasional di dunia saat ini? Nah, tentu saja jawabannya karena globalisasi. Seperti yang tertera dalam circle mapping ini, nanti saya juga akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kunci globalisasi yang mempengaruhi jalannya bisnis internasional. Nah, kembali ke globalisasi, fenomena global di negara-negara di dunia sekarang menjadi lebih terhubung di mana hambatan perdagangan antar negara menghilang. Segala jenis perusahaan tidak lagi terbatas untuk memproduksi dan menjual barang dan jasanya di pasar domestik. Di samping itu, perusahaan didorong untuk menjelajahi pasar global agar tetap kompetitif dan dengan demikian cenderung memiliki aktivitas bisnis dimanapun di dunia. Nah, berikut adalah faktor kunci globalisasi. Faktor yang pertama adalah penurunan hambatan perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian perdagangan. Didasari dengan kebijakan pemerintah yang mana negara-negara sepakat untuk menghilangkan hambatan perdagangan lintas negara dan untuk mempromosikan integrasi global. Tujuan dari perjanjian perdagangan sendiri adalah untuk mengurangi dan menghilangkan tarif yang dalam hal ini adalah pajak, serta hambatan lain untuk membuat perdagangan lintas negara menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada penanaman modal asing yang dalam kaitannya adalah investasi langsung, mengacu pada upaya suatu negara atau perusahaan untuk berinvestasi di negara lain melalui bentuk posisi kepemilikan pada perusahaan di negara lain. Investasi asing ini memainkan peranan penting dalam memacu kebangkitan pasar berkembang dengan menghadirkan potensi luar biasa bagi perusahaan multinasional, di mana ia berupaya mendorong menuju tahap yang lebih kompetitif lagi. Lalu yang terakhir ada internet. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi dan meluasnya internet memudahkan perusahaan manapun menjual produknya dalam jangkauan skala dunia. Sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya juga turut andil menyediakan sarana bagi perusahaan multinasional untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan di seluruh dunia. Lantas, apa sih sebenarnya implikasi faktor ini bagi manajemen internasional? Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, perusahaan yang berlokasi di bagian dunia manapun akan dapat menemukan pasar baru dan cara baru untuk menjangkau pelanggan yang baru juga. Nah, baik, untuk pembahasan kita yang selanjutnya adalah kerangka budaya Hofstede. Nah, apa sih itu budaya dan bagaimana budaya dipahami melalui kerangka budaya Hofstede? Di sini saya menuliskan kerangka kerja Hofstede, di mana ketika dunia bisnis menjadi lebih global, maka akan muncul dua tren seperti imigrasi dan ekspatriat, yang mana adanya pergerakan orang dari negara asalnya ke negara lain baik untuk bekerja dalam waktu yang lama. Tren imigrasi dan ekspatriat sendiri menunjukkan bahwa selama berkarir kita bisa cenderung bertemu seseorang dari budaya yang berbeda, sehingga potensi ketegangan lintas budaya bisa menjadi tinggi. Oleh karenanya, penting bagi setiap pelaku manajemen internasional untuk memahami budaya untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi ketegangan semacam ini. Dan disinilah kerangka kerja Hofstede akan sangat berguna karena bisa memberikan informasi penting tentang perbedaan antar negara dan bagaimana mengelola perbedaan tersebut. Penelitian lebih lanjut telah menunjukkan kegunaan kerangka kerja Hofstede ini untuk berbagai macam kegiatan manajerial seperti manajemen perubahan, manajemen konflik, kepemimpinan, negosiasi, dan sikap yang berhubungan dengan pekerjaan lainnya. Selanjutnya terdapat 4 dimensi budaya yang dijadikan tolak ukur dari kerangka budaya Hofstede. Yang pertama adalah dimensi budaya jarak kekuasaan yang dibagi menjadi jarak kekuasaan tinggi dan jarak kekuasaan rendah, di mana masyarakat jarak kekuasaan tinggi akan cenderung menerima bahwa ketidaksetaraan kekuasaan itu baik. Di sini tentunya penting bagi seorang manajer untuk mengekspresikan otoritas dan pengetahuan mereka dalam masyarakat jarak kekuasaan tinggi ini. Nah, sebaliknya, masyarakat jarak kekuasaan rendah cenderung menganggap semua anggotanya itu setara. Oleh karenanya, bawahan itu akan mengharapkan arahan yang jelas dari manajer mereka dan berasumsi bahwa mereka akan diberitahu apa yang harus dilakukan.
Dimensi budaya yang kedua adalah individualisme dan kolektivisme, yang mana saya membaginya menjadi dua lagi, yaitu individualisme tinggi atau kolektivisme rendah, dan juga individualisme tinggi atau kolektivisme rendah. Dalam masyarakat dengan skor individualisme tinggi, individu akan dihargai atas pencapaian mereka dan juga diberi penghargaan atas pencapaiannya tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang hidup dalam masyarakat dengan individualisme rendah, mereka akan dipandang sebagai bagian dari kelompok yang lebih luas, yang dikenal dengan istilah in-group. Sebenarnya, efek dari sebagian besar praktik manajemen ini akan ditentukan oleh apakah praktik tersebut memang dilakukan di tingkat kelompok atau individu seperti itu. Dimensi budaya yang ketiga yaitu penghindaran ketidakpastian. Kita akan mengukur sejauh mana orang-orang dalam masyarakat merasa nyaman dengan risiko, ketidakpastian, dan juga situasi yang tidak dapat diprediksi. Di negara dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, misalnya manajer disarankan untuk menyediakan struktur dan ketertiban untuk mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas bagi bawahan. Sebaliknya, di negara dengan tingkat ketidakpastian rendah, bawahan jauh lebih nyaman dengan ambiguitas. Oleh karena itu, manajer dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan kepada karyawan. Dimensi budaya yang terakhir yaitu maskulinitas, di mana kita akan mengukur sejauh mana masyarakat menekankan kualitas maskulin tradisional seperti kemajuan dan pendapatan. Dalam masyarakat maskulinitas tinggi, pekerjaan akan cenderung menjadi sangat penting, bahkan menjadi prioritas di atas aspek lain dari kehidupan seseorang, seperti keluarga dan waktu luang. Oleh karena itu, perusahaan multinasional akan disarankan untuk memotivasi karyawan mereka melalui gaji dan keamanan. Sedangkan individu dalam masyarakat dengan maskulinitas rendah atau yang lebih feminim akan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang menarik dan lebih banyak waktu luang. Perusahaan multinasional dalam masyarakat yang seperti itu akan menekankan keseimbangan antara kerja dan juga waktu luang. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kerangka globe. Kita pasti bertanya-tanya, bagaimana wilayah dunia dikategorikan menggunakan kerangka globe, dan bagaimana kategorisasi ini meningkatkan pemahaman tentang kepemimpinan lintas budaya. Sebenarnya, cara kerja kerangka globe ini sangat mirip dengan kerangka Hofstede. Para peneliti globe mengkategorikan negara ke dalam kelompok negara dengan karakteristik budaya yang serupa. Kategorisasi ini akan memberikan cara yang mudah untuk meringkas informasi budaya untuk sejumlah besar negara dan menyederhanakan tugas manajer internasional yang berusaha mengelola secara efektif di negara-negara dalam klaster. Karena klaster termasuk masyarakat dengan profil budaya yang serupa, adaptasi budaya yang serupa juga dapat dibuat. Untuk membandingkan bagaimana klaster yang berbeda menilai berbagai bentuk kepemimpinan, para peneliti Globe mempertimbangkan 6 profil kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, ada tipe karismatik yang akan menilai sejauh mana pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain. Selanjutnya, ada tipe berorientasi tim, sejauh mana pemimpin dapat membina tim yang berfungsi tinggi. Tipe yang ketiga, partisipatif, sejauh mana pemimpin melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Tipe selanjutnya berorientasi manusiawi, jadi sejauh mana pemimpin menunjukkan kasih sayang dan kemurahan hatinya. Tipe yang kelima ada otonom, jadi sejauh mana pemimpin mencerminkan kepemimpinan yang independen dan individualistis. Tipe yang terakhir melindungi diri sendiri, jadi akan menilai sejauh mana pemimpin mementingkan dirinya sendiri dan menggunakan pendekatan menyelamatkan muka. Nah, pada 2 subbab sebelumnya saya telah memaparkan mengenai perbedaan lintas negara melalui 2 kerangka. Namun, jika hanya mengandalkan kerangka kerja seperti itu, mungkin memahami budaya bisa sangat menyesatkan ya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas beberapa bahaya stereotip budaya dan juga untuk menanggulanginya dengan institusi sosialnya. Stereotip budaya sendiri terjadi ketika seseorang mengasumsikan bahwa semua orang dalam suatu budaya itu bertindak, berpikir, dan juga berperilaku dengan cara yang sama. Lantas, bagaimana sih institusi sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan lintas negara tersebut? Nah, sebenarnya mirip dengan budaya nasional, institusi sosial ini memiliki pengaruh kuat terhadap cara berpikir, bertindak, dan juga berperilaku. Namun ya, meskipun ada banyak institusi sosial di negara atau budaya tertentu, di sini saya hanya akan membahas 3 institusi saja yang dianggap paling relevan di tempat kerja, yaitu seperti sertifikasi sosial, tingkat pendidikan, dan juga agama.
Untuk yang pertama adalah sertifikasi sosial. Nah, sertifikasi sosial di sini mengacu pada sejauh mana manfaat sosial didistribusikan secara tidak merata dan pola-pola itu diabadikan seumur hidup. Manfaat sosial di sini termasuk kekayaan dan juga distribusi pendapatan. Karena kita juga tahu tingkat sertifikasi sosial di suatu negara mempengaruhi persepsi elemen pekerjaan. Jadi penting bagi manajer untuk memahami tingkat sertifikasi sosial suatu negara. Institusi sosial yang kedua adalah tingkat pendidikan. Di sini pendidikan memainkan peranan penting dalam mensosialisasikan individu untuk memiliki norma yang diharapkan dalam masyarakat mereka. Sebuah studi menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi cara manajer memandang peran gender. Nah, temuan tersebut jadi menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai pengaruh dalam masyarakat. Masyarakat dan individu yang memiliki tingkat aksesibilitas pendidikan yang sama mungkin berperilaku lebih serupa, terlepas dari perbedaan budaya. Oleh karena itu, manajer internasional yang cerdik disarankan untuk mempertimbangkan masalah tersebut saat mengelola operasi internasional. Nah, institusi sosial yang ketiga atau yang terakhir yaitu agama. Di sini agama selalu dan terus menjadi aspek yang sangat penting dalam lingkungan bisnis internasional. Mengingat sebagian besar negara juga telah menyaksikan pertumbuhan yang kuat dalam popularitas agama. Ya, misalnya Islam yang terus mendapatkan pengikut baru di banyak belahan dunia. Pembahasan yang kelima adalah pelatihan lintas budaya. Nah, salah satu tujuan dari pelatihan lintas budaya adalah untuk meningkatkan kecerdasan budaya para karyawan. Kecerdasan budaya mengacu pada kemampuan individu untuk berfungsi dan mengelola secara efektif dalam pengaturan budaya yang beragam. Manajer yang cerdas cara budaya adalah seseorang yang dapat beroperasi tanpa kesulitan dalam pengaturan lintas negara. Di sini terdapat pelatihan lintas budaya yang saya membaginya menjadi 2 poin utama, yaitu tentang metodenya dan juga titik fokusnya. Metodenya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pelatihan lintas budaya tingkat tinggi dan juga pelatihan tingkat rendah. Namun keberhasilan dari pelatihan ini ditentukan pada sifat penugasannya itu sendiri. Selanjutnya mengenai titik fokusnya, pelatihan seharusnya tidak hanya berfokus pada mengidentifikasi dan mengajar tentang perbedaan saja. Ya, meskipun kedua hal itu dianggap sangat penting, tetapi pelatih seringkali tidak memberikan panduan tentang bagaimana peserta harus beradaptasi dan bereaksi terhadap perbedaan budaya tersebut. Nah, oleh karena itu, sangat perlu bagi perusahaan multinasional untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajar pendatang lintas budaya untuk menyesuaikan perilaku mereka, sehingga mereka bertindak dan bereaksi dengan cara yang sesuai dengan budaya negara tersebut. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai strategi pengembangan secara global. Jika pada pembahasan yang sebelumnya saya telah menjelaskan perbedaan negara dan beberapa cara yang mungkin untuk mengatasi perbedaan tersebut, pada subbab kali ini saya akan memaparkan mengenai 3 strategi utama yang tersedia bagi perusahaan saat mereka ingin menginternasionalkan perusahaannya, serta mempelajari bagaimana perusahaan dapat menggunakan strategi ini untuk memasuki pasar global. Nah, berikut ini adalah strategi pengembangan secara global yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah strategi global, di mana semua operasi dan aktivitas dikelola dengan cara yang sama di seluruh dunia. Hal ini diasumsikan bahwa dunia sangat saling berhubungan dan bahwa pola konsumsi dan produksi di seluruh dunia cukup homogen. Sehingga dalam kasus seperti ini, perusahaan hanya memperluas strategi domestiknya ke arena global saja. Selanjutnya ada strategi regional, di mana kegiatan dan operasi disesuaikan dengan kebutuhan regional. Ketika sebuah perusahaan menerapkan strategi regional, maka dia telah memutuskan bahwa masuk akal untuk mengatur aktivitas fungsionalnya seperti pemasaran, keuangan, dan lain-lain di sekitar wilayah geografis yang memainkan peran penting dalam hal penjualan. Dan yang terakhir adalah strategi lokal, di mana operasi perusahaan diadaptasi agar sesuai dengan negara tertentu. Mungkin strategi lokal ini akan jauh lebih mahal karena mengharuskan perusahaan untuk menduplikasi sumber daya dan juga departemen di seluruh dunia. Selain itu, karena perbedaan dalam kegiatan dan operasi lokal, mungkin sulit bagi perusahaan untuk mencapai pembelajaran atau penghematan biaya di seluruh anak perusahaan. Akan tetapi, sifat dari beberapa pasar mungkin mengharuskan penerapan strategi lokal ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pentingnya pasar global. Di sini mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa perusahaan perlu go internasional dan bagaimana cara mencapai tujuan ini. Mari kita bahas.
Nah, ini adalah alasan-alasan paling kuat mengapa perusahaan perlu go internasional. Itu karena adanya yang pertama, fasilitas perdagangan, di mana perusahaan dengan berbagai ukuran dan jenis ingin memanfaatkan pasar global untuk memperluas dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Alasan yang kedua adalah karena peluang pertumbuhan. Fakta bahwa pasar negara berkembang seperti Cina, India, Brazil, dan Malaysia, juga Indonesia akan terus tumbuh dan juga menghadirkan perusahaan dengan peluang yang luar biasa. Nah, ini adalah cara perusahaan mencapai tujuan. Di sini saya akan mengeksplorasi bagaimana strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya agar bisa go internasional. Yang pertama ada ekspor. Penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan yang mengekspor akan cenderung 17% lebih menguntungkan daripada perusahaan yang tidak melakukan ekspor. Lebih jauh lagi, dengan menjelajahi pasar internasional, perusahaan dapat memperoleh keterampilan manajemen lintas budaya yang penting, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Untuk cara yang kedua adalah dengan melakukan aliansi strategis yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda membuat kesepakatan untuk melakukan kegiatan bisnis bersama. Aliansi strategis ini seringkali menjadi cara masuk yang disukai di pasar negara berkembang karena mereka bisa mempermudah melakukan bisnis di negara tersebut. Selain itu, aliansi strategis adalah cara bagi perusahaan asing untuk melewati hambatan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Nah, cara yang ketiga ataupun yang terakhir untuk mencapai tujuan perusahaan agar go internasional adalah dengan investasi asing langsung ataupun penanaman modal asing secara langsung, yang telah kita bahas juga di awal bab sebelumnya. Nah, investasi langsung ini akan terjadi ketika sebuah perusahaan berinvestasi di negara lain dengan membangun fasilitas dan gedung di negara tersebut. Investasi juga bisa dilakukan melalui merger dan juga akuisisi, di mana perusahaan multinasional mengakuisisi sepenuhnya perusahaan di negara lain. Demikianlah pemaparan saya mengenai materi manajemen internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.